Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai sudut arah, kosinus arah, dan bilangan arah. Ini adalah materi bagian dari geometri analitik ruang ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan mengenal apa itu sudut arah, kosinus arah, serta bilangan arah. Dalam geometri analitik ruang, kita sering mempelajari arah suatu garis lurus atau vektor terhadap sumbu-sumbu koordinat sumbu X, Y, dan Z. Konsep sudut arah, kosinus arah, dan bilangan arah digunakan untuk menggambarkan arah tersebut secara matematis. Sudut arah, kosinus arah, dan bilangan arah dipakai sehari-hari untuk mengatur arah benda 3 dimensi, seperti tangga, pesawat, game, dan lain-lain, agar kerja lebih akurat. Jadi yang pertama kita ketahui itu definisi dari titik P, yaitu X1, Y1, dan Z1. Misalkan sebuah garis melalui titik P, X1, Y1, Z1, dan membentuk sudut alfa, beta, dan gamma terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z positif, serta memiliki jarak R dari P ke titik X, Y, dan Z. Nah, lebih lanjutnya, dari definisi titik P, X1, Y1, dan Z1, kita ketahui di sini X min X1 sama dengan R cos alpha, atau bisa kita tulis menjadi X min X1 per cos alpha sama dengan R. Lalu Y min Y1 itu sama dengan R cos beta, dan bisa kita tulis menjadi Y min Y1 per cos beta sama dengan R. Lalu untuk Z, yaitu Z min Z1 sama dengan R cos Y. Maka menjadi Z min Z1 per cos gamma sama dengan R. Nah, dari kesamaan ini diperoleh persamaan kanonik, teman-teman. Kan ini sama saja R sama dengan R sama dengan R. Nah, maka diperoleh X min X1 per cos alpha sama dengan Y min Y1 per cos beta sama dengan Z min Z1 per cos gamma. Bentuk lain persamaan kanonik, nah di sini bisa teman-teman lihat. Bentuk lainnya, X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Nah, kita akan mengenal sudut arah itu yang ini, alfa, beta, dan gamma. Ini namanya sudut arah. Lalu yang cos ini namanya adalah kosinus arah. Dan bilangan arah itu dia berada di bentuk lain persamaan kanonik yang ini, teman-teman. A, B, C. Nah, itu namanya bilangan arah. Selanjutnya, hubungan antara kosinus arah. Kosinus arah memenuhi identitas cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma sama dengan 1. Nah, di sini kita substitusi, teman-teman. Cos A itu sama dengan A dikali T, cos beta sama dengan B dikali T, dan cos gamma sama dengan C dikali T. Nah, lalu kita substitusi ke sini, maka cos kuadrat alfa itu di sini diketahui cos A-nya sama dengan A dikali T. Nah, karena di sini ada kuadrat, jadi kita ikutkan kuadratnya di sini. Maka menjadi A dikali T kuadrat ditambah ini juga yang ini, B dikali T kuadrat ditambah C dikali T kuadrat. Yang ini sama dengan 1. Lalu T-nya bisa kita keluarkan. Maka dia akan menjadi T kuadrat dikali
A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 1. Lalu kita pindah ke ruas kanan bagian ininya. Maka dia akan menjadi T kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu kuadrat bagian T kuadratnya ini, angkatnya kita hilangkan, maka dia akan menjadi akar. Maka akan menjadi T sama dengan 1 per plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu kita akan menghitung kosinus arah dari bilangan arah. Dengan menggunakan nilai 1 yang ditemukan, kosinus arah dapat dihitung dari bilangan arah A, B, dan C. Nah, dari perhitungan tadi, dari bilangan arah yang telah kita hitung sebelumnya, maka dapat kita tulis cos alpha itu sama saja A dikali T. Jadi sama dengan A per plus minus A akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Selanjutnya, cos beta sama dengan B dikali T. Sama dengan B per plus minus akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Lalu untuk cos gamma sama dengan C dikali T. Maka sama dengan T per plus minus akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Lanjut teman-teman. Di sini persamaan garis dalam bentuk kanonik dari bentuk parametrik diberikan persamaan garis dalam bentuk X sama dengan MZ ditambah P, Y sama dengan NZ ditambah Q. Maka kita bentuk dalam kanonik, maka dia akan menjadi, jadi kita hitung X-nya terlebih dahulu teman-teman. Maka X sama dengan, di sini diketahui MZ ditambah P, maka P-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi X min P sama dengan MZ. Maka X min P, nah M-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi per M sama dengan Z. Atau sama saja ini Z per 1. Bisa kita tulis Z per 1. Lalu untuk Y-nya, Y sama dengan, di sini diketahui Y-nya NZ ditambah Q. Maka N-nya kita pindah ke ruas kiri. Y min Q. Q-nya kita pindah ke ruas kiri sama dengan NZ. Jadi Y min Q sama dengan N-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi per N sama dengan Z per 1. Nah, jadi dapat kita tulis X min P per M sama dengan Y min Q per N sama dengan Z per 1. Jadi persamaan garisnya melalui persamaan garis melalui ini teman-teman, P, Q, dan di sini 0 ya karena tidak ada. P, Q, 0. Dan memiliki bilangan arah bilangan arahnya yang bawah ini teman-teman, M, N, dan 1.
Kita tulis M, N, dan 1. Nah, jadi seperti itu teman-teman caranya. Selanjutnya teman-teman, kita ke contoh soal yang pertama. Di sini diketahui bahwa X-nya itu sama dengan min 15 per 32 Z ditambah 24 per 32 dan Y-nya sama dengan min 3 per 32 Z ditambah 24 per 32. Nah, jadi langsung saja ya. Berarti X, nah 24 per 32 bisa kita pindah ke ruas kiri, berarti dia akan menjadi min. Per 32 sama dengan min 15 per 32 Z. Nah, lalu 15 per 32 bisa kita pindah ke ruas kiri, maka dia akan menjadi X per 24 per 32 per 15 per 32 sama dengan Z per 1. Lalu kita akan mencari Y-nya teman-teman. Y, langsung saja berat 24 per 32 bisa kita pindah ke ruas kiri. 24 per 32. Sama dengan min 3 per 32 Z. Lalu Y min 24 per 32. Ini kita pindah ke ruas kiri. Min 3 per 32, maka dia sama dengan Z per 1. Nah, jadi di sini diketahui persamaan kanoniknya. Kanonik X min 24 per 32 per 15 per 32 sama dengan persamaan Y-nya yang sudah kita cari tadi. Hasilnya Y min 24 per 32 per min 3 per 32 sama dengan, di sini ya, sama dengan Z per 1. Nah, jadi titik yang dilalui yaitu 24 per 32, 24 per 32, 0. Ini ya teman-teman yang atas. Dan ini kan Z-nya 0. Lalu bilangan min 15 per 32, min 3 per 32, 1. Dia yang ini teman-teman, yang bawah. Lalu kita lanjut ke contoh soal yang kedua teman-teman. Nah, di sini diketahui bahwa X-nya sama dengan min 2 per 3 Z ditambah 2, Y-nya sama dengan min Z ditambah 3 per 2. Jadi yang pertama kita akan mencari
X-nya terlebih dahulu. Jadi, langsung saja X min 2 sama dengan min 2 per 3 Z. X min 2 per min 2 per 3 sama dengan Z per 1. Lalu untuk Y-nya, jadi Y min 3 per 2 sama dengan Z. Min Z, teman-teman. Maaf, salah nulis. Min Z. Ini ya. Lalu, Y min 3 per 2 per min 1 ya. Karena Z-nya di sini mau kita tulis positif. Jadi dipindah ke ruas kanan jadi min 1. Nah, lalu persamaan kanoniknya yaitu X min 2 per min 2 per 3 sama dengan Y min 3 per 2 per min 1 sama dengan Z per 1. Dia melalui titik melalui 2, 3 per 2, 0. Ya teman-teman, yang atas. Lalu bilangan arahnya min 2 per 3, min 1, 1. Ini teman-teman yang bawah. Contoh soal yang ketiga, teman-teman. Di sini diketahui bahwa X-nya itu sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, di sini karena kita ketahui bahwa persamaan kanoniknya kan X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Nah, jadi di sini dapat kita tulis langsung saja teman-teman. Jadi X min X1-nya kita ketahui bahwa di sini 2. Min 2 per A-nya 0 sama dengan Y min Y1-nya di sini diketahui 2 per B-nya 0 sama dengan Z min Z1 per 1, teman-teman. C-nya dia tetap 1. Lalu, jadi kita ketahui titik yang dilalui melalui titik 2, 2, 0. Ini ya teman-teman, bagian yang atasnya. Lalu, bilangan arahnya melalui 0, 0, 1. Ini yang bawah. Yang ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada soal latihan untuk teman-teman kerjakan ya, supaya teman-teman bisa lebih paham materi dari sudut arah, kosinus arah, dan bilangan arah. Di sini ada 5 soal latihan ya teman-teman.
Sekian penjelasan saya mengenai sudut arah, kosinus arah, dan bilangan arah. Semoga dapat membantu teman-teman dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.